Halo teman-teman, balik lagi bersama kami Arterum dengan saya Ramadwitia di sini. Kali ini kita berada di Universitas Trisakti dan kita mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu pemenang juara favorit dari Sayembara Desain yang waktu itu kita selenggarakan di Pantai Indah Kapuk 2, yaitu di Tokyo Riverside gitu. Dan di sini kita lagi bersama salah satu pemenangnya, yaitu Ivana dari Trisakti. Iya, halo Ivana, gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Kuliah lancar? Lancar, Kak. Lancar ya, aman, alhamdulillah. Ya, jadi mungkin nanti kita bakalan ngobrol panjang seputar tips Ivana dalam mengikuti Sayembara Desain ini bisa menjadi juara favorit itu seperti apa, dan keseruannya dalam mengikuti sayembara ini seperti apa. Mungkin keseruannya nanti bisa kita ikutin sampai habis video ini. Mungkin sekarang kita kenalan dulu kali ya dengan Ivana selaku mahasiswa aktif di Universitas Trisakti. Yeah. Mungkin boleh lebih jelasnya dari Ivana. Baik, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Ivana. Saat ini saya mahasiswi aktif di Universitas Trisakti semester 7. Semester 7 Iya. gitu ya. Berarti lagi apa namanya, magang ya? Paper, gitu. Kak. Oh gitu. Nah kemarin pas kan kita acara di bulan September itu lagi apa tuh? Oh, saat itu masih intern, Kak. Masih internship gitu ya? Okay. Masih intern, masih jadwal magang. Paper itu berarti lagi apa tuh? Lagi Saat ini sih lagi bimbingan sih, Kak. bimbingan ya, nyusun Yap. ininya ya? Oke, berarti sekarang Masih paper. lagi santai. Mungkin Untuk ya tugas waktu akhir. itu malah lagi magang ya? Ya, saat itu lagi full magang sih, Malah Kak. full magang. Dan itu Pada bulan September ya. September betul, Iya, nyempetin Agustus, untuk September. ikut iya lomba. Jadi September, acaranya sih September, cuma persiapannya kan mungkin kita sounding dari Agustus itu Iya, ya. Agustus dari 1 bulan sebelumnya satu ya, Kak. bulan sebelumnya. Berarti emang lagi Iya. benar-benar magang juga tuh ya. Iya, itu bukan full magang sih jadwalnya. full magang. Oke. Mungkin nanti kita cerita-cerita nih ya sedikit tentang persiapannya dari Ivana itu seperti apa. Mungkin nanti juga kita nanya juga nih clue-cluenya sih seperti apa sih bisa menjadi juara favorit di Sayembara Trisakti, Sayembara Arterum gitu. Mungkin langsung aja kali ya, persiapan dalam mendesainnya itu seperti apa Ivana, dan mungkin ada tips khususnya nggak, mungkin dari persiapannya harus ngapain gitu. Terus karena kan waktunya juga sama magang tadi, gimana sih memilah-milahnya itu? Kalau untuk saya pribadi ya, Kak, nomor 1 sih harus tahu jadwal senggang kita ya, Kak ya. Nomor 1 kan, plus juga rata-rata semester 7 kan pada magang. Iya. Sibuk magang kan itu full kan, Kak, udah di kantor. Pulang juga udah sore dan udah cukup lelah ya, Kak. Capek pasti. Ya udah di kantor mumet. Betul, Dan harus ada mengikuti sayembara juga kan. Iya. Jadi harus bisa Membaginya itu membagi ya, waktunya. memilah waktunya. Dan juga harus banyak research sih, Kak. Untuk Research-nya. apa yang mau kita ambil temanya di dalam hasil karya kita, Kak. Desain kita itu. Oke, jadi dari semua yang udah dibagi tadi waktunya, udah dapat waktunya, terus langsung cari konsepnya tadi ya, memilah-milah apa yang cocok untuk diterapin di desain itu gitu ya. Terus kalau untuk pengenalan konsep desainnya sendiri, kira-kira apa sih yang ditangkap yang tadi diambil itu
mengusung desain apa, karena kan mungkin yang teman-teman udah ikut serta dalam desain ini udah mungkin sebagian pada tahu kalau ini kan ke Japandi ya, Japandi estetik, dan mungkin ada pengembangan dari Ivana sendiri, apakah ada atau gimana, mungkin bisa diceritain nih konsepnya. Untuk saya pribadi saat itu ketika saya research di internet ya Kak, Japandi itu menurut saya memang satu konsep yang udah spesifik ya Kak ya. Betul. Tetapi setiap individu itu menangkapnya berbeda-beda nggak sih Kak? Iya betul lah. Misalkan gini ya Kak, saya search Japandi, warnanya misalkan lebih ke natural, soft, tetapi banyak juga yang menggunakan konsep itu tuh menggunakan color palette yang berbeda Kak. Iya, ada yang lebih kuat, gitu yang ya. dark, jadi nggak harus menentu yang seperti itu nggak sih Kak? Iya, jadi harus banyak, ya itu tadi ya Kak ya, dicocokin dengan mungkin konsepnya, konsep yang mau kita ambil yang dark atau yang light. Sebenarnya ya lebih banyak cari tahu sih Kak di internet. Cari tahu ya, research. Karena mungkin balik lagi ya kan, mungkin daerah kita di Indonesia ini bisa dikombin ya dengan kultur yang ada di Indonesia. Mungkin kalau misalkan kita diposisikan di Jawa, mungkin kultur Jawa bisa dimasukin warna-warnanya aja cukup gitu kan, bisa gitu ya. Atau mungkin ya mungkin kita kan hidup di Jakarta atau di Pantai Indah Kapuk ini khususnya warna-warna yang diterapi mungkin bisa juga ya dikombin gitu kan. Terus juga kalau dari apa namanya ya, penempatan furniturnya kayak letak-letak ininya ada ininya nggak sih, ada pengaruh dalam konsep tersendiri nggak sih, apa ya ibaratnya khusus nih karena mungkin Japandi nih kayak begini konsep furnitur yang mau aku buat nih seperti ini gitu, ada nggak? Bentuk atau mungkin bagaimana Kak? Bisa bentuk juga mungkin bisa kan, karena mungkin Jepang atau Skandinavian kan punya khusus bentuk-bentuk khusus tersendiri, ada nggak yang diterapin selain warna tadi ya kita kan? Mungkin ya, gitu terutama yang paling kuat untuk dilihat itu secara visual kan memang warna ya Kak ya. Betul. Di dalam satu ruangan kan. Dan juga penggunaan material juga itu terpenting. Iya. Rata-rata kalau menurut saya dari hasil yang saya cari di internet, kalau Japandi itu lebih ke natural nggak sih Kak, material natural? Natural yang soft ya warnanya ya. Rata-rata juga kayunya juga bukan yang kayu yang dark tadi yang lebih Kak, yang soft gitu Kak. Iya sih, setuju. Dan rata-rata interiornya itu lebih ke apa ya Kak, furniturnya itu lebih bukan pendek ya Kak, mereka tuh lebih kebudayaan Jepang itu lebih low menggunakan gitu ya, tatami nggak sih Kak? Ya rata-rata ya? Jepang betul. Jadi harus disesuaikan juga sih Kak materialnya sih, kalau lebih cenderung konsep yang Ivana pakai mungkin lebih ke material ya, materialnya Kak, lebih ke material dan warna mungkin ya, karena emang lebih ke Jepang itu ya, kalau mungkin Ivana identik lebih ke Jepangnya ya, mungkin Jepang itu kan apa ya, pengaruh apa ya, kulturnya mereka tuh hangat gitu ya, mungkin kan, jadi warna-warna yang dipakai juga mungkin kesana gitu lebih dekat dengan alam ya Kak ya. Kalau setuju sih, bener-bener kayak alam-alam, kadang kan ada juga ornamen-ornamen yang dipakai tuh kayak ranting-rantingnya Jepang kadang suka ada yang begitu. Soalnya kalau mencakup Jepangnya sendiri itu banyak lagi kan Kak jenis konsepnya. Benar. Ada Japandi, ada wabi-sabi, itu kan betul, melebar lagi ya. Hampir mirip ya Kak ya sebenarnya. Betul. Berarti untuk konsepnya sendiri, warna yang dipakai ya, Ivana lebih ke arah yang lebih soft tadi ya, dan soft. Juga tadi sebenarnya pengembangan desain itu juga ada yang lebih darknya juga ada ya sebenarnya. Ada Kak, gitu. Kayaknya luas sebenarnya. Luas gitu ya. Mungkin nanti kita sambil tayangin kali ya, karyanya nggak apa-apa ya, izin nih kita nih ya. Jadi nanti mungkin karya-karyanya Ivana kita tampilin, mungkin ada gambaran tersendiri dari teman-teman bisa menilai itu. Untuk dari konsep dan desainnya sendiri kan udah terbentuk tadi ya sedemikian rupa. Nah, untuk kesulitan sendiri dalam mendesain itu ada nggak? Mungkin dari lingkungannya, dari ergonominya, ada nggak? Saat mendesain yang lomba sembara ini ya Kak? Betul. Ya Japandi ini. Nomor satu itu luasan tempatnya Kak. Aduh, luasan ya. Aduh. Karena ya apartemen kan ya. Iya Kak.
Menurut saya itu dari sirkulasinya. Sirkulasinya ya, susah Sirkulasinya, Kak. Oh, karena mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi Ivana ikut sayembara desain ini dalam kategori studio ya. Iya, studio, jadi Kak. studio kan ya segitu-gitunya ya. Space-nya untuk Iya, satu orang intinya ya. Iya, benar-benar. Ya mungkin ada nggak penjelasan spesifiknya nih dalam kesulitan di space-nya itu seperti apa? Mungkin kan kayak tadi kan ya emang sempit, tapi mungkin Ivana kan bisa berhasil menjadi juara kan berarti ada sesuatu nih yang di mata pengunjung yang menarik hati mereka kan. Mungkin karena mungkin penempatannya wah bagus gitu kan. Mungkin ada khususnya gitu nggak? Kalau untuk penempatan memang udah terbentuk ya, Kak, secara layout memang udah terbentuk. Kalau menurut saya itulah, Kak, visualnya yang dilihat oleh mata ya, Kak, intinya. Penggunaan warna yang, kalau untuk saya pribadi saya suka warna yang soft, Kak. Soft, nggak strong. Jadi menurut saya gini, Kak, saat saya mendesain, kita tuh rata-rata kan manusia beraktivitas kan di luar ya, Kak, ya. Saat pulang ke rumah atau ke space kita pribadi itu kita ingin mempunyai ruangan itu yang tenang nggak sih, Kak? Setuju. Untuk istirahat, Iya, nggak relax, terlalu tegang gitu. Ya, itu, Kak. Nyampe rumah ya udah bener istirahat. Maka dari itu saya menggunakan warna-warna yang soft. Intinya gini sih, Kak, untuk lebih rileks saja sih. Gitu ya. Jadi lebih penempatannya disesuaikan gimana caranya supaya kita nggak sumpek gitu ya, biar nggak padat gitu ya, tapi ternyata bikin lebih kita tenang, nyaman di dalam ruangan. Oke, mungkin itu ya kalau teman-teman bertanya-tanya tentang layoutingnya mungkin seperti itu. Walaupun kesulitannya ada, nih desainer bisa ngakalin, ibaratnya gitu ya. Itu mungkin ya fungsinya desainer ya. Oke, mungkin ada nggak kalau kesulitan pribadi, karena mungkin kan ini dikerjain sendiri lah ya, gitu kan. Dikerjain sendiri oleh Ivana. Jadi ada nggak sih kayak kesulitan sendiri, mungkin aduh gua nggak bisa mentok nih, lagi mentok-mentoknya nih, gua nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu, nggak bisa ngupgrade desain gua gitu. Ada nggak kesulitan lebih spesifik individu pribadi? Ada sih, Kak. Ada. Konsep itu sendiri. Konsepnya kenapa? Kalau menurut saya, kalau kita melihat dari internet tuh banyak gak sih, Kak? Ya, contohnya. Betul. Tapi belum tentu kita bisa mengaplikasikan seperti itu yang di dalam ruangan ini, kalau menurut saya. Iya benar sih. Misalkan kita mencontoh nih, oh ya seperti ini ya bagus, kita coba masukin ke ruangan itu, belum tentu pas, Kak, kalau untuk saya pribadi. Jadi harus penyesuaiannya itu harus ya? ada ide sendiri sih, Kak, kalau menurut saya. Iya, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ya, kita dapat referensi, nggak bisa copy paste. Iya, kalau menurut saya nggak bisa plug gitu ya, nggak bisa. Iya, setuju sih. Jadi dari konsepnya sendiri dikembangkan lagi. Jadi ya yang pengembangannya itu yang harusnya emang ya seperti itu ya, desainer kan nggak boleh copy paste itu, karena ya itu yang bikin kita menarik mendesain pun itu ya. Apa yang ada dari kita keluarin di dalam desain itu. Belum lagi klien minta ini, belum minta itu, requestnya ya. Gimana cara menyesuaikan yang klien mau, tapi kita juga seret menjalaninya. Setuju kan? Enjoy. Oke, mungkin dari kesulitan pribadinya mah lebih ke apa ya, standar lah ya. Orang-orang kan mungkin juga seperti itu ya. Berarti nggak ada yang lebih spesifik lagi, maksudnya nggak terlalu inilah ya. Ya, rata-rata untuk konsep lebih ke konsep aja ya. Lebih karena mungkin step pertama itu konsep, Kak. Kalau menurut saya itu harus benar-benar matang. Iya, benar. Di situ sih, Kak, kalau untuk saya pribadi. Jadi makanya beratnya di situ. Iya, Kak. Di konsep gitu kan. Untungnya ya bisa dilewatin dan berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Terus untuk kan kita kan juga di sini kan mungkin dari Agustus itu kan kita udah kasih pengumuman dan Ivana udah mendaftar untuk mengerjakan sayembaranya. Ternyata kan diumumin kemudian hari Ivana lolos dalam seleksi pertama gitu ya, desainnya nih lolos nih gitu kan, dan harus mempersiapkan presentasi kan di depan para dewan juri gitu. Terus dewan jurinya juga ya lumayan lah ya, orang-orangnya juga yang bukan sembarangan. Jadi mungkin ada nggak sih persiapan khusus nih dari Ivana dalam menghadapi para dewan juri ini gitu ya, dalam mempresentasikan karyanya?
Ada nggak tuh? Untuk presentasi ya Kak? Iya. Untuk saya secara pribadi, presentasi itu juga salah satu step yang paling sulit untuk Sulit saya juga. pribadi Kak. Iya. Karena harus bisa menjelaskan apa yang kita desain sih Kak. Betul. Intinya gini sih Kak, kalau untuk saya ya Kak, untuk presentasi itu intinya kalau memang kita yang mengerjakan semuanya secara individu, setidaknya kita mengerti nggak sih Kak desain kita itu seperti apa? Betul. Misalkan Setuju. kenapa kita memilih material itu, kita dikit banyak kan mengetahui Kak, karena kita yang Menguasai, memilih. ya. Iya, setuju. Menurut saya itu sih Kak. Iya, mungkin dari awal dari tadi kita cerita itu ya bagian dari persiapan presentasi ya dari Ivana kan, karena kan kayak tadi warna yang dipilih Ivana sampai space yang kecil tadi Ivana bisa ini kan udah dikuasain nih sama Ivana. Jadi pun mungkin yang lebih perlu ditingkatkan ininya ya, mungkin public speakingnya mungkin ya. Itu sulit sih. Itu harus banyak latihan. dan itu nggak semua orang bisa tuh. Iya. Dan itu pun butuh tantangannya di depan juri yang memang mengerti di bidangnya gitu kan. Dan perlu banyak latihan sih Kak. Perlu latihan. Serius saja. Iya benar-benar, karena kan Itu sulit sih, karena Kak. mungkin yang di kampus-kampus mungkin di IPANA kan ada nih pelajarannya, tapi kan untuk prakteknya yang real ini ya beneran itu ya di lapangannya tadi tuh. Dan saat lomba sayembara itu kan ramai ya Kak. Rame betul. Itu open space. Public ya Iya, benar. public. Jadi ya cukup gugup Kak. Dan juga kan di atas panggung. Panggung, mic-nya yang segede itu, ya kan, layar juga Iya, gede Kak. gitu kan. Wow sih. Jadi ya bisa mengantisipasinya dengan baik ya, bisa menjalankannya dan mempersiapkannya dengan baik ya untuk bercanda ya. Ada persiapan Tenang. khususnya nggak? Ada persiapan khusus nggak? Tenang dan jangan dipikirkan Kak. Oh gitu. Kalau nggak gugup. Gugup, Kak pasti. benar-benar sih. Kalau kayak misalkan latihan, pakai latihan juga nggak mungkin? Ya mungkin ya Kak ya. Mempersiapkan lah apa yang mau kita sampaikan kan kepada audiens juga, kepada juri. Takutnya Poin-poinnya. takut salah kata Iya. atau gimana kan itu kan tutur katanya juga dinilai Iya, ya Kak. dari bahasanya gitu kan. Ya mungkin itu juga gambaran buat teman-teman ya, mungkin mempresentasikan karya itu juga nggak mudah, jadi juga gimana caranya kita sebagai desainer juga bisa mempresentasikan karya itu dengan baik ke klien kita. Yang penting poinnya tadi ya, menurut Ivana poinnya harus dapat dulu dan sampai ke klien itu ya, ibaratnya begitu. Ya mungkin menurut Kak Rama sih sampai cukup di situ ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya nggak gimana-gimana dan kita kan sebenarnya cuma kepo nih gitu kan persiapannya, karena karya-karya dari teman-teman yang ikut ini juga cakep-cakep Iya, gitu kan, wow. nggak main-main gitu, karyanya lumayan bagus-bagus dan kita kepo apa sih persiapannya, terus apa sih yang dilakuin, mungkin ada persiapan khusus yang gimana-gimana gitu kan. Ternyata ya seru ya kalau kita Seru lihat. Kak. Mungkin ada nggak nih Prosesnya yang seru juga. prosesnya gitu kan, sama tadi kan mungkin ketemu teman-teman baru Oh juga iya, ya di sana iya, kan. Kak. Banyak dari universitas lain juga kan. Ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau dari kita sih juga terima kasih nih untuk Ivana udah mau ikut serta dan juga udah bisa ngajak teman-temannya juga kan hadir. Dan itu seru banget sih, kita kemarin dari Trisakti iya. juga ada beberapa teman-temannya gitu kan. Dan juga Ivana berhasil sampai ke sini pun juga kita bersyukur juga gitu ya, perjuangannya bukan main-main nih gitu kan dari Ivana. Mungkin ada harapan nggak dari Ivana untuk kami ya Arte Room selaku industri interior, gimana dalam menjalani sayembara desain ini harus apa yang diperbaiki, atau mungkin buat teman-teman industri interior lainnya mungkin bisa mengikuti jejak kita bikin acara seperti ini juga, atau pengembangannya seperti apa gitu, ada nggak masukan dari Ivana mungkin? Untuk kritik atau apapun itu tidak ada ya Kak. Kalau tidak ada udah wow. Udah oke Udah ya, oke udah banget. aman kita ya. Staff semua udah wow. Terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, semoga untuk industri interior lebih banyak mengadakan lomba ya Kak, seperti Lomba, sayembara ini. sayembara. Jadi juga buat pengembangan mahasiswanya Iya, itu ya. Lebih banyak, dan mahasiswa juga bisa
ikut serta ya kak ya, lebih baik ikut serta kan. Benar-benar. Ya cukup dicoba dulu ya. Buat teman-teman mungkin kan yang belum ini kan coba aja dulu gitu kan, mau masalah kita jadi pemenang atau enggak kan itu urusan nanti gitu ya. Karena yang penting ikut dulu karena kan kayak tadi ya banyak yang dipetik gitu kan, pengalaman gitu kan, tadi kita bisa belajar cara mempresentasikan karya kita gitu kan. Salah satu poin ya kak yang saya dapatkan dari sayembara dari yang diadakan oleh Arterum, nomor satu saya mendapatkan teman ya kak ya dari seluruh Indonesia. Itu banyak ya kak, dan dari universitas-universitas lain juga bisa kenalan. Dan nomor kedua, kita bisa mempelajari bagaimana bukan saingan ya kak, lebih teman ya. Teman dalam sayembara itu menyampaikan konsepnya. Jadi lebih banyak sharing ya. Ya, inspirasi baru kak kalau untuk saya. Betul. Karena baik tadi kan karyanya itu juga menurut Kak Rama sendiri ya bagus-bagus gitu loh. Karena teman-teman unik kampus, ya kak ya. Unik-unik. Kita beda-beda juga kan, walaupun satu konsepnya Japandi, tetapi pengembangannya itu banyak kak kalau menurut saya, dan itu wow hebat sih. Iya, makanya kita bukannya gimana, mungkin udah dari September lalu ya kita ngejalanin itu, cuma kita kayak nggak bisa move on nih gitu. Jadi kayak pingin ngebedah lagi, ini mereka ini persiapannya seperti apa sih gitu, karena karyanya juga keren-keren gitu kan. Ya termasuk Ivana, kita makanya datang ke sini pingin tahu nih karyanya Ivana tuh sebagaimana mempersiapkannya gitu kan. Udah gitu ditambah lagi tadi dari kampus-kampus lain bagus juga, kita dapat informasi baru gitu kan, channel baru, terus juga jadi saling sharing gitu kan. Iya, jadi mungkin itu ya buat kita ya. Jadi lebih mungkin buat perusahaan lain lebih diadain lagi nih yang kayak gini-gini gitu kan. Wadah ya, lebih wadah buat teman-teman mahasiswa atau desainer-desainer muda untuk mengembangkan kreativitasnya gitu ya. Dan lebih untuk experience-nya kak ya. Experience-nya ya pengalaman dari si individu itu sendiri gitu. Mungkin ada nggak saran dan tips buat teman-teman nih ya kan dari beberapa universitas, mungkin kan juga banyak juga nih ya yang ikut dari ya mungkin yang udah sebagian yang udah kita pernah sebutin, ada dari Brawijaya, juga ada dari Universitas Sumatera Utara gitu kan. Mungkin mereka kan juga udah melakukan memberikan karyanya yang terbaik, tapi belum berhasil. Mungkin ada nggak tips dari Ivana buat teman-teman yang belum berhasil ini nih? Gimana sih tips khususnya lebih ekstranya atau apa yang bisa sampai ke titik pemenang ini nih kayak Ivana? Ada nggak? Tips menang itu ya seperti tadi itu tidak ada ya kak. Hanya kalau untuk saya pribadi lebih teliti dengan persyaratan yang ada, yang telah diberikan. Yang kedua lebih banyak mencari tahu konsep yang digunakan di sayembara. Risetnya harus lebih dalam ya. Terus yang ketiga harus bisa mengatur waktu sih kak. Iya setuju ya, karena stress banget waktunya ya. Udah sebulan dan itu mungkin nggak semua kampus juga sama mungkin ya. Ada yang lagi ujian mungkin, ada yang emang lagi sibuk tugas gitu. Dan mungkin waktu itu jadi bagian penting dalam menentukan ini ya. Karena mungkin waktu yang banyak pun kita organisasi waktu itu dengan benar, otomatis karya kita pun lebih menuangkannya lebih ekstra, lebih dapat gitu ya mungkin ya. Kalau bisa mengatur waktunya juga kan bisa lebih banyak ya kak ya mengerjakannya. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Konsep juga lebih matang. Menurut saya itu sih kak. Jadi semua pun bisa dituangin dan dapat tuh ya di dalam konsepnya gitu. Oke deh, mungkin sampai situ aja kali ya. Dan mungkin satu lagi nih, mungkin lebih pribadi nih ya, Kak Rama penasaran nih. Ivana dapat informasi sayembara desain ini dari mana sih? Karena kan banyak banget ya universitas-universitas yang di Jakarta juga ada gitu kan, dari Trisakti, ada beberapa juga ada sebenarnya dari Trisakti. Nah, Ivana sendiri tahunya dari mana sih sebenarnya? Untuk lomba, untuk sayembara yang saat yang diadakan kemarin itu, saya tahunya itu dari teman sekelas saya kak. Oh dari teman? Dari teman. Bukan dari Instagram atau apa? Dan juga memang dari Instagram. Oh mungkin udah tahu gitu ya? Iya, ternyata teman saya juga ikut kak. Oh, jadi ikut tertarik ya, gitu jadi wah seru ya gitu. Jadi saya ikut join di lomba.
Jadi penasarannya jadi hilang nih gitu kan. Jadi Ya. udah terjawab nih dari Ivana. Ternyata tahu dari teman-teman sendiri. Dan mungkin ya di sini sosok Ivana ya berhasil dan akhirnya alhamdulillah jadi pemenang ya. Jadi malah jadi mewakili Trisakti nih ya. Jadi mungkin itu aja kali ya mungkin dari wawancara kita. Makasih nih Ivana sudah hadir dan bisa ikut serta dalam sayembara desain kita. Dan mungkin salam juga untuk Bu Kaprodi Bu Caca ya. Bu Caca mungkin sudah mendukung juga banyak dukungan ke Arte juga. Beberapa kali kita pernah ketemu dan bikin konten bareng dengan Bu Caca. Terima kasih juga Bu Caca dan juga Ivana sudah berhasil juga jadi pemenang sayembara. Mungkin next harus ikut lagi Ivana. Oh pasti Kak. Ikut sayembara lagi, mungkin juga ajak temennya gitu. Karena kita juga banyak beberapa Seluruh kelas. Seluruh kelas katanya. Kita kan juga banyak nih event-event kecil-kecilan gitu, mungkin juga bisa join Iya, ya baik, Kak. teman-temannya, mungkin juga dari Instagram kita info-infonya. Mungkin segitu aja kali ya Ivana. Makasih waktunya lagi dan Thank you ya, Kak. kesempatannya kita bisa main Trisakti dan ngobrol bareng dan banyak informasi yang kita dapat dari Ivana. Mungkin segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan beberapa teman-teman dari universitas lainnya. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi. Good design, improve life. Bye. Thank you.